Selamat datang di Crosslook, ruang diskusi yang mengupas pemikiran, kepercayaan, dan realita dari berbagai sudut pandang. Belakangan ini, sosok Ade Armando kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya yang kontroversial tentang ayat-ayat dalam Al-Quran. Dalam sebuah pernyataan yang ramai diperbincangkan di media sosial, ia menyebut bahwa beberapa ayat dalam Al-Quran sudah kadaluarsa dan tidak relevan dengan kondisi zaman sekarang. Ucapan ini sontak menuai gelombang kritik tajam, terutama dari kalangan umat Islam yang meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang kekal dan tak lekang oleh waktu. Dalam Islam, Al-Quran diyakini sebagai kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hijr ayat 9, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya." Maka bagi umat Islam tidak ada istilah ayat Al-Quran yang kadaluarsa, karena setiap ayat memiliki konteks, hikmah, dan makna yang relevan sepanjang zaman, baik secara tekstual maupun melalui pemahaman tafsir yang berkembang. Ayat-ayat Al-Quran tidak bisa dianggap sebagai pedoman di sepanjang masa, karena banyak isinya yang kadaluarsa konteksnya. Kita sudah tidak hidup bersuku-suku sebagaimana di masa lalu, saat kalau kita tidak menyerang, kita diserang. Kalau umat Islam menerima begitu saja semua ayat tentang suasana permusuhan terhadap Islam di dalam Al-Quran, orang Islam akan punya ilusi bahwa Yahudi atau Kristen adalah musuh sepanjang masa. Ajaran dan perintah soal perang di dalam Al-Quran sudah tidak relevan. Karena itulah menurut Kumaila, kontekstualisasi ajaran Islam harus dilakukan. Jadi tidak seperti yang dituduhkan Ipung dan kawannya. Saya dan Kumaila tidak sedang berusaha menyudutkan dan menjelekkan Islam. Menanggapi pernyataan tersebut, Ustadz Nababan pun angkat bicara dengan tegas. Ia menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang otentik, dijaga keasliannya sejak diturunkan hingga hari kiamat nanti. Menurutnya, menyebut ayat-ayat Al-Quran sebagai kadaluarsa bukan hanya bentuk kesalahpahaman, tetapi juga bisa menyesatkan umat dan mencederai nilai-nilai keimanan. Pemeliharaan Al-Quran itu. Allah katakan dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memelihara keotentikan, keaslian, kemurnian daripada Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Maka Al-Quran yang ada sekarang, Pak Bu, sama persis dengan Al-Quran yang diterima Nabi 15 abad yang lalu. Sama persis. Bahkan sampai hari kiamat, Al-Qurannya sama. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara Allah memelihara Al-Quran itu? Salah satunya cara Allah menjaga keutuhan Al-Quran, dimudahkannya Al-Quran dihafal. Subhanallah. Al-Quran mudah dihafal. Dan itu Allah jamin. Di dalam Quran surat Al-Qamar 4 kali diulang-ulang oleh Allah. Berapa kali, Pak? 4 kali. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Diulang-ulang oleh Allah. Ayat yang sama. Bunyinya apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk dihafal. Mau ndak kamu mengambil pelajaran dari dalam Al-Quran itu? Dijamin oleh Allah, Al-Quran itu mudah dihafal. Makanya ndak bisa dipalsukan Quran, Pak. Andaikan sekarang dibakar Quran semuanya, Pak. Percetakannya, fotokopinya dibakar semua hari ini. Tidak ada yang tersisa satu pun. Insya Allah besok sudah muncul Al-Quran yang baru lagi. Sama persis dengan yang dibakar. Kenapa?
Karena berjuta-juta orang Islam yang hafal Al-Quran luar kepala dan tidak memerlukan kecerdasan yang terlalu cerdas. Fajar, Pak. Fajar, pernah dengar nggak videonya? Ada seorang anak Indonesia namanya Fajar. Sejak lahir dia sudah mengalami sakit lumpuh otak. Tapi Fajar ini aneh. Dia bisa hafal Al-Quran 30 juz luar kepala. Huruf-hurufnya dia tidak bisa baca. Hanya mengandalkan pendengaran. Dia dengarkan, dia hafal. Tidak tahu hurufnya, tapi dia hafal luar kepala 30 juz. Ini ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Dari dua pernyataan yang saling bertolak belakang ini, kita dapat melihat pentingnya memahami perbedaan antara kebebasan berpendapat dan batasan dalam menyampaikan opini, terutama ketika menyentuh hal-hal yang sakral, seperti kitab suci. Pandangan kontroversial Ade Armando menunjukkan bagaimana penafsiran yang tidak berlandaskan ilmu dan pemahaman mendalam bisa menimbulkan kegaduhan. Dari sini kita belajar bahwa perbedaan pandangan harus disikapi dengan kepala dingin, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebenaran dan kesucian agama. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, subrek, dan share ke orang-orang terdekatmu. Satu klikmu bisa jadi jalan hidayah bagi yang lain. Matur suwun.